coba pimpin doa dulu. Siap, Pak. Siap. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya absen dulu. Aisyah Lutfia, Alisa Malita, Amara, Sakit, Pak. oke sakit. Anissa Fitri, Aulia Bima, Sakit, Pak. Devi Elvia, Devi Putri Sakit, Pak. Devi Kia, Dea Fira, Saya bisa, Pak. Apisa, maaf, Mutia Kamila, Mutia Nur Hayati, terus Nabila, Adit Fahad. Nazalia, Nazara, Putri Sasabila, oke, Eva Putri Widianti, siapa ini? Liandi Gunawan ya, Salwa, oke, Samuel, Izin, Pak. izin, Cindy Ramadeni, Titi Nurhaliza, Salut, Sakit. Siva, oke, doakan yang sakit semoga cepat sembuh, Allah angkat penyakitnya, kita semua sehat kembali. Oke, baik anak, materi kita indahnya membangun mahligai pernikahan. Oke, awal sebenarnya ini kita lihat tujuan pembelajarannya dulu. Pertama, mengetahui pengertian pernikahan dalam Islam. Kedua, hikmahnya apa, tujuannya apa, dan yang ketiga, hukum dan syarat nikah. Next. Oke, anda lihat Allah SWT menciptakan makhluknya berpasangan. Ya, ada laki, ada wanita, ada pagi, ada malam, ada siang, ada sore. Setiap manusia pasti punya perasaan yang namanya suka. Benar nggak? Si A dengan si B normal, asalkan laki dengan wanita, tapi jangan coba-coba suka sesama jenis. Paham ya? Oke. Kalian pernah lihat kan orang menikah? Pernah ya? Pernah mengamati ya? Bahkan yang pernah jadi saksi kan? Atau menyaksikan? Pernah. Oke. Sekarang gini, apa sih pernikahan? Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan disebut adalah perkawinan, ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan wanita sebagai apa? Suami istri, tujuannya membentuk keluarga. Jadi ikatan antara laki dengan wanita supaya tujuannya menjadi satu, itu adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Ya. Saya yakin sebagai manusia yang pikirannya sehat, pikirannya normal, dan pasti kalian semua pasti pengen yang namanya menikah, pengen punya keluarga yang kecil, pengen punya keluarga yang bahagia, ya kan? Bahagia tidak kaya, tapi rukun, ya, senang, itu namanya bahagia. Jadi yang kedua, pengertian nikah itu adalah menggabungkan dua individu, dua manusia, dua suku, dua bangsa, bahkan dua agama. Contoh, dua individu, ya. Putri menikah dengan misalkan Gunawan. Dua individu nih, digabung jadi
satu. Enggak tahunya kedua-duanya ini beda suku, ya, beda bangsa. Putih dari Jawa Tengah, Gunawan dari Papua. Yang tadinya tidak tahu arti istiadat Papua, tidak tahu arti istiadat Jawa, digabungin jadi satu. Contoh, kalian pernah kan melihat orang menikah dalam arti istiadat Betawi? Benar. Tadinya nih suaminya nggak tahu karena suaminya bukan orang Betawi, tapi karena dituntut ingin tahu, wajib tahu, maka apa? Mau nggak mau lakinya menggunakan adat Betawi. Nanti resepsinya ada Papua misalkan. Yang tadinya si putri nggak tahu wilayah Papua kayak gimana, karena menikah dengan orang Papua jadi tahu. Selanjutnya, menggabungkan dua negara. Putri menikah, putri dari Indonesia menikah dengan orang Korea, orang Jepang, orang asing yang Muslim, menikah. Akhirnya apa? Usaha calon suaminya putri yang tadinya orang Korea, karena dia menikah dengan Indonesia, dia pengen tahu adat Betawi kayak gimana. Akhirnya apa? Menikahnya dengan adat Betawi. Anu kalian, rezeki, maut, jodoh tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu semuanya. Ya, kita doakan aja, semoga diantarkan aja dijodohin dengan orang luar negeri, ya, orang yang soleh, yang ibadahnya bagus. Paham? Oke, next. Nah, hikmah pernikahan, orang nikah, hikmahnya apa sih? Yang pertama, penyaut surat fitrah manusia. Jadi fitrah tuh, nikah itu fitrah manusia, ya, keinginan manusia. Makanya kalau nanti Gunawan 5 tahun lagi, Mas saya mau nikah, bagus. Alisa mau nikah, Mas saya udah punya calon pasangan mau nikah, silakan, jangan ditunda-tunda. Kalian kalau niat baik segerakan. Yang kedua, orang nikah kalau selain pengen punya keluarga bahagia, sakinah mawaddah warahmah, dia ini pengen punya keturunan yang soleh dan solehah. Ya kan, benar nggak? Saya yakin 12 BDP kalau nikah pengen punya anak soleh dan solehah. Maka apa? Tergantung didikan dari orang tua. Minimal apa? Kalau mau punya anak soleh dan solehah, pada saat istrinya hamil 4 bulan dingajiin. Tahu nggak? Dibacain Quran, surah Yusuf, surah Maryam. Ya, kalau dibantu itu kalau 4 bulan itu pakai lagu-lagu melankolis. Nah, di perut ibunya dengarkan lagu-lagu melankolis. Nah, kita dalam Islam dingajiin, bapaknya dingajiin. Tahu nggak? Ibunya dibacain salawat. Ya. Kisah Ustaz sampai bacain salawat. Yang ketiga, orang yang nikah insya Allah mewujudkan ketenangan jiwa, ya, tenang hidupnya. Pak, kalau ada ribut gimana Pak? Wajar. Orang nikah itu dari ributnya wajar. Tapi bisa nggak menyelesaikannya gitu loh. Ya. Yang keempat, memelihara akhlak dari keutuhan. Insya Allah kalau orang niat nikah ibadah, insya Allah akhlaknya baik. Ya, anaknya baik, mak bapak anaknya baik, anaknya baik juga. Melihara kewujudan manusia. Tidaknya Pak, orang menikah punya keturunan, ya, punya banyak manusia. Dan yang terakhir, meluaskan ikatan persaudaraan. Paham? Ya, menyatukan dua keluarga, bagus. Yang tadinya nggak kenal, jadi kenal. Saya orang Jogja, istri yang Betawi. Tadinya nggak kenal keluarga dia, jadi kenal. Oh, ini keluarga itu saya. Oh, ini keluarga saya. Tuh, silaturahmi ujung-ujungnya. Lanjut, nih. Tujuan. Orang menikah punya tujuan yang pertama, mendapatkan ketenangan dan ridho Allah. Ingat, kita nikah tujuannya apa? Supaya ibadah. Bukan karena ingin menggabungkan dua usaha.
Bukan karena kata apa kegantengannya, kecantikannya, bukan, tapi apa? Ridho Allah. Makanya nih, kalau mendapat ridho Allah, ya, nggak usah nikah dengan pesta, maksudnya dengan pesta-pesta yang glamor, nggak usah. Cukup ada pengajian, ya. Kita kan kalau di rumah yang makan, ada yang mau nikah nih, ada pengajian dulu kan ya. Ada pengajian dulu, pas hariannya, baca tahlil dulu, insya Allah itu. Yang kedua, sunnah. Orang yang menikah berarti mengikuti sunnahnya Rasulullah. Tidaknya orang yang menikah sebagian ngikut dari ajaran Islam. Ya, saya yakin pasti pengen menikah. Ya. Kita kan umatnya Rasulullah ya. Kalau Rasulullah nikah, maka kita pasti nikah. Yang nggak nikah pertama siapa? Ada tahu nggak? Bukan, lima manusia biasa. Yang nggak nikah siapa ya? Biarawati. Siapa lagi? Pastor. Siapa lagi? Romo pastor. Siapa lagi yang nikah? Biksu. Ya, kenapa? Karena ketiga itu dia pengen menjaga kesuciannya menurut saya. Sehingga apa? Kalau pendeta beda, pendeta nikah. Pastor itu di atasnya pendeta. Tinggal kalau saya kalau ditutur ya. Mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Untuk mencapai ini tidaklah mudah. Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah tidak kaya. Contoh, sakinah warahmah. Tidaknya misalkan di rumah ada sholat jamaah, ngaji bersama-sama, ya, saling komunikasi dengan keluarga, dengan orang tua, ya. Walaupun keluarganya kecil, nggak kaya, tapi apa itu loh? Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan, hatinya tenang, ya. Yang lanjutnya adalah punya anak, pasti apa yang punya anak. Kedua, lanjut menyambung silaturahim. Ya, nanti kalau kamu nikah pasti deh diajak sama keluarga kamu, keluarga suami kamu ya. Jadi kenal, ya tadi ingat jadi kenal. Suami kamu diajak ke keluarga kamu, jadi kenal. Ya, perbanyak silaturahim. Memperbaiki kualitas hidup. Orang yang nikah karena Allah, insya Allah niatnya baik, rezekinya Allah cukupkan. Asalkan niatnya karena ibadah. 1 tambah 1 2. Kamu belum nikah, rezekinya 1. Begitu kamu nikah, rezeki kamu 1, rezeki suami kamu 1, jadinya 2. Nambah punya anak, nambah 1 jadinya 3. Punya anak lagi, jadinya 4 rezekinya. Dan maksudnya gimana? Orang yang nikah karena Allah, karena ibadah, insya Allah Allah cukupin rezekinya. Kualitasnya menjadi lebih baik. Benar nggak? Kualitasnya menjadi lebih baik, kualitas hidupnya ya. Yang tadinya sholat nikah, sholatnya sendirian. Begitu udah nikah, sholat jamaah dengan anak, dengan istri. Yang tadinya ngaji cuma sendirian, begitu nikah, ngajinya sama-sama. Ada kualitas, ada perbaikan, ada perubahan dalam ibadah di kehidupan ini. Lanjut. 5 rukun nikah. Pertama, adanya siapa? Pengantin laki-laki. Oke, nah dicek dulu apa benar calon kamu itu laki-laki atau bukan. Ya, cek ke dokter dulu. Maka ada yang mengecek sampai ke dokter. Kenapa? Karena banyak penipuan. Cewek menikahi cewek itu ngaku cowok. Jangan tertipu. Atau gini yang paling gampang. Misalkan ya, kamu pengen menikah dengan dia ini adalah sahabatnya Gunawan.
Tanya Gunawan, apakah benar dia laki-laki yang baik? Apakah laki-laki yang tulen? Paham nggak? Kalau menurut dokter ditanya dulu, ada yang namanya penelitian dulu. Ya. Yang kedua, adanya pengantin wanita. Kalau bisa dua-duanya ada. Ya. Lakinya ada, perempuannya ada. Pernah lihat ya? Pernah lihat ya? Bagaimana kalau misalkan yang juga menjadi ada di YouTube kasus orang mau nikah, wanitanya sudah siap, tapi laki-lakinya nggak datang. Padahal pestanya sudah siap, acaranya mau mulai, tapi suaminya nggak datang. Ada yang datangnya terlambat karena ketiduran, maunya siangan. Ada yang sengaja dia kabur. Bagaimana perasaan wanita itu, Pak? Sakit, malu, terus apa? Kecewa, ya, sangat kecewa, trauma pasti. Nah, kalau menikah lagi, gitulah tidak. Ia nggak bisa dilakukan traumanya ini, ya. Tiga, wali nikah. Siapa wali nikah? Ayah. Kalau ayah nggak ada, abang kandung. Kalau misalnya gini, Pak, abang kandung nggak ada siapa? Saudara laki-laki dari ayah, paman, atau kalau kita pade dari kakaknya ayah atau adiknya ayah, ada nggak? Oke, lanjut. Nah, ada juga wali hakim, penghulu. Pertanyaan saya adalah, bapak angkat atau bapak tiri boleh nggak nikahin? Bapak tiri kamu, misalkan maaf ya, bapak kamu udah meninggal, terus kamu nikah lagi, kamu diusir dari bapak angkat kamu dari kecil sampai saat ini. Begitu kalian nikah wanita, boleh nggak bapak tiri kamu nikahin? Ijab kabulin. Tapi yang ditutupin misalnya kalau boleh. Iya, saudara tetangga. Ayo, boleh nggak? Ada yang mau jawab? Ini kayak wali hakim. Nah ya, silakan Lala. Waktunya jadi pengganti. Ayo boleh nggak? Tapi biasanya yang didahuluin itu yang dari saudara kandung itu nasabnya kan dari orang tua laki-laki, dari ayah. Saudara kandung ayah itu udah nggak ada sama sekali. Boleh nggak bapak tiri nikahin? Woi, kenapa? Kalau udah nggak ada sukanya apa? Dari ayah nggak boleh. Dari ayah nggak apa-apa. Kan dari ayahnya dari iya udah nggak ada kata bapak kita ada. Kenapa nggak bolehnya? Kamu? Makan mau nikah. Sama om juga kan cara itu kan. Kalau nggak ada siapa lagi? Wali hakim. Kalau ada siapa lagi? Wali hakim. Ada itu boleh. Iya boleh. Kalau nggak ada. Dia Oke, nyata saya punya teman kasih kasus bapak kandungnya udah lama meninggal, saudaranya dari bapaknya itu udah nggak ada, artinya punya bapak tiri, orangnya baik, boleh nggak nikahin bapak tirinya? Nggak boleh karena udah bersetubuh sama ibunya. Ah, nikahin apa? Menikahkan, ijab kabulin, mengijab kabulin. Bukan menikahi yang bukan mengawini ya, tapi menikahi yang bahasanya ijab kabul, boleh nggak? Jadi wali kan ya? Jadi wali boleh nggak? Boleh. Nggak boleh. Bapak kiri Mas itu berpendapat Boya namanya. Nah, menyaksikan bapak tiri menyaksikan anak tirinya nikah boleh, menikahi nggak boleh. Termasuk bapak kandung kalian beda agama boleh nggak menikahkan? Dari agama boleh. Boleh nggak? Tidak boleh. Menyaksikan boleh. Tapi untuk ijab kabulin, jadi orang yang menikah itu tidaknya satu agama.
bukan darah kandungnya. Panjang sih kalau tapi Pak, kan biasanya kan ada tuh anaknya nih, anaknya mau nikah kan, misalnya Lala mau nikah, terus punya bapak tiri nih, contoh ya Pak, punya bapak tiri, nah Lala yang minta sendiri gitu, Tetap nggak boleh. nggak boleh, Jadi nggak sah. Nggak sah. berarti kecuali kalau saya waliakin dong, Betul. Misalkan waliakin menyaksikan boleh. Ingat ya, bapak tiri, bapak yang beda agama tidak wajib untuk mengijab kabulkan, tapi menyaksikan insya Allah boleh. Bapak waliakin itu apa sih? Penghulu. Oh penghulu. Keluarga cewek nggak boleh. Kalau dari keluarga, misalkan gini, saya nikah dengan Lala, keluarga bapak saya udah nggak ada. Boleh nggak dari keluarga ibu saya? Nggak boleh. Samuel masih sebentar ya. Ya. Jadi kalau dari keluarga, dia nikah dengan Lala, keluarga bapak saya udah nggak ada semua, udah habis. Boleh nggak dari keluarga ibu saya? Boleh. Jadi saksi boleh. Kalau menikahi nggak boleh. Menikahi nggak boleh. Karena Vio pernah tanya. Berarti yang didahului itu dari anak. Betul. Utamakan dari ayah dulu, keluarganya ayah. Tapi kalau misalkan gini, nanti kalau menikah, ayah kamu udah nggak ada, misalkan maaf ya, ada adik apa abang kamu dulu. Kalau bisa nikahnya, Atau kalau gini, boleh dari saya. Nih, ada boleh nggak? Boleh, tapi dengan catatan adik itu udah 17 tahun udah kembali. Bapak mau nanya. Oke. Nih, kan misalnya nih, pihak ayah punya adik tiri, sebetulnya masih satu bapak tapi beda emak, beda ibu. Terus misalnya kalau misalkan ayahnya ini meninggal kan dia kan punya anak perempuannya itu kalau nikah harus pakai oli gitu kan, jadi kan Ulang. ayah kan maksudnya ayah dia kan ini Riyandi, dia tuh punya adik tapi adik tiri dari beda emak gitu. Beda ibu. Iya beda ibu. Kalau anaknya Riyandi nikah, Riyandi kan meninggal. Di sana kan satu bapak boleh. Kalau bapak boleh ya. Nah, insya Allah boleh. Ya, insya Allah ini tanya lagi deh. Tapi gini, kalau gini, bapak kita udah meninggal. Di situ ada keluarga bapak kalian dan ada abang kalian. Mana yang berat menikahkan? Usahakan kalau bisa dirembukin, dibicarakan, ngerti nggak? Jangan sampai takutnya manusia tiba-tiba dari abang kamu yang nikahin kok nggak ada omongan dari keluarga bapak kamu gitu loh, paham nggak? Dirembukin, siapa nih yang mau menikahkan? Apakah abang atau pamannya gitu loh? Biar sama-sama enak, karena keduanya sangat penting juga. Abang kamu juga penting, ya. Saudara kandung ayah kamu juga penting juga. Paham? Oke. Ya Pak, ada saksi. Saksinya itu dua laki-laki, yang satu ini yang duanya Islam, berakal sehat, dan berpikir mana yang baik mana yang benar ya. Minimal kan gini. Ini dia sama Salum nikah. Boyo jadi saksi, boleh nggak? Boleh. Kalau saksi bebas kan? Bebas. Laki. Iya, laki. Tapi kalau bisa biasanya dari saudara laki siapa yang menjadi saksi, dari saudara wanita siapa yang menjadi saksi. Lakinya Boti. Tapi kalau misalnya itu Apa? Bonceng juga. iya, deh. Nanti yang udah 17 tahun, yang udah dewasa, yang sudah punya KTP dan akalnya sehat. Abang kamu walaupun udah dewasa 17 tahun lebih, tapi kalau sakit jiwa nggak boleh.
Yang selanjutnya, ijab, kabul, dan nikah. Pernah lihat yang ya? Orang mencapai ijab kabul? Dan saudara laki dari wali wanita dengan gini, saudara Gunawan, saya nikahkan dan saya kawinkan kau dengan putri kandung saya, Putri Salsabila binti Bulan, mas kawin uang 20.000 rupiah dibayar tunai. Disebutin ya. Pertama, yang disebutin itu pertama namanya dia. Kedua, sama siapa nikahnya, bintinya siapa. Yang ketiga, mas kawinnya apa. Yang keempat, sebut tunai apa hutang. Ada. Nah, ini contoh kasus ya. Ada kasus sampai pada saat calon suami mau nikahin istrinya, dia minjem dulu ke istrinya. Pinjem duit atau pinjem emas atau pinjem apalah ke istrinya. Seharusnya itu dibayar utang. Tapi karena dia malu, harusnya begitu habis nikah langsung dikembalikan. Cepat-cepat kembalikan. Jangan gini, saya mau nikah sama Nisa. Saya bilang saya pinjam duit ya buat beli cincin 5 gram cincin emas. Oke. Ya. Supaya saya dibilang ijab kabul, nanti begitu nikah cepat bayar utangnya. Saya minjem 5 juta saya bayar. Ini saya kembalikan 5 juta. Berarti saya bayarnya mas kawin tunai. Makanya itu Pak, kalau bisa mas kawinnya jangan memberatkan, tapi juga jangan yang terlalu sederhana, jangan terlalu sulit lah. Ya. Tipe Gunawan pengen kain putih, bukan nggak boleh, boleh. Tapi gini, saya mau mas kawinnya kamu baca Yasin ya. Ya. Minta mas kawin yang rendah aja. Cincin 2 gram, 3 gram. Perhiasan. Kalau nggak mampu misalkan duit 50.000 nggak apa-apa. Ya. Kalau nggak mampu, ya begitu. Pak, kalau kita udah kasih mas kawin, terus mas kawinnya dijual, dilembukin aja, omongin. Paham nggak? Omongin aja dulu. Tapi kalau bisa, mas kawin jangan dijual. Iya kan Pak, itu kan kenangan tau. Bukan hanya kenangan sih, bahasa kasarnya dengan mas kawin, wanita udah kita beli. Oh my god. Kalau bisa dalam bentuk emas, supaya kalau suaminya meninggal atau meninggalkan, ada harta benda yang bisa dijual untuk kelanjutan hidup. Paham nggak? Bisa waktu menikah dikasih mas kawin emas 20 gram. Wow, kaya. Contoh, 2 tahun kemudian suaminya sakit meninggal, anak 3, janda. Bisa kamu yang kerjaan, akhirnya Pak, emasnya dijual buat biaya hidup. Buat menyambung hidup ya. Menyambung hidup, misalkan buat jualan, nggak masalah. Maka dari itu kalau bisa dalam bentuk emas. Iya, berarti kalau naik harganya juga. Iya, makanya pada saat ini nabung, ditabung ya, Iya betul dong. tabung. Ya. Makanya kalau kalian kerja, simpan. Misalkan gaji, beli segram, gajian beli lagi segram. Ya, paham ya? Paham. Pak, kalau begitu gimana? Usaha kalian semampunya, kesepakatan kalian gimana? Lanjut. Nih, nih, contoh pasangan. Ya. Ya. Pasangan 2009, alhamdulillah sampai saat ini masih. Alhamdulillah, Sakinah mau ada orangnya. Amin. Pasangan yang mana tidak pernah terpikirkan bakal dapat
Dia. Wow. Dapat istri saya. Nah, Tak terbayangkan oleh Pak Dani. nggak terbayangkan, sekilas pun tidak. Tapi enggak, yang namanya jodoh nggak ada yang tahu. Betul. Iya, nggak ada yang tahu. Tiba-tiba dapat orang Kalibata. Wow. Ya, nginjek Kalibata pun bisa dihitung. Oh, yang matanya bisa dihitung saya. Ya baru makan durian dong Pak. Ya. Dengerin judul. Jadi apa? Bagi yang saat ini lagi pacaran, jika lo jodoh, amin. Apalagi yang pendekatan. Amin. Dengan 11 PKL, kita doain aja. Oke, nah pertanyaan saya buat kalian adalah, Tas, bikin kelompok. Ya, Kelompoknya segini. bikin 4 atau 5 kelompok lah. Berarti 4. Udah berapa orang yang ini belum masuk? 3 aja nih. Kita bikin 3 kelompok ya, bikin 3 kelompok. Oke, yang pertama tipe calon pasangan kalian. Waduh. Sama kita. 5 seperti Nih, kan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Atau ya lah ya. Oke. Pertama, tipe calon pasangan kalian. Pertama, beda agama. Beneran saya yang kedua. yang kedua, ya, kalian mau rumah tangga kalian yang mau bagaimana sih? Oh, saya sih maunya yang Nanti dimungkin. Spek A, oke. Bapak ini ini atau Digabungin jadi satu. Gabungin jadi satu nih, satu kertas, satu kelompok. Tadi diskusikan. apa aja tadi? Pertama, tipe calon pasangan. Ya. Oke. Yang kedua, kalau kalian rumah tangga kalian mau di bagaimana? Aku sih Mau gimana? Ya. Kenapa nggak gini orang? Terserah kan nih. Tipe calon pasangan, saya maunya orang Korea. Silakan. Ya. Ini berlima nih. Ada yang lima. Kita berenam berarti Nabila. Oke, benar. Kita enam. Kita enam. Oke, yang ketiga. Oke. Jadi itu tipe calon. Kedua, rumah tangga kalian mau kemana? Yang ketiga, apakah yang punya pasangan saat ini udah yakin bakal menjadi jodoh kalian? Silakan jawab, diskusikan. Ayo kalian bicara. Ada deh. Ayo bicara dulu ya. Tipe calon pasangan, diskusikan ya. Aduh, rahasia. 5 menit. Enggak, diskusikan tidak terlalu lama ya. Iya. Silakan. Diskusi. Ayo, punya kan keinginan kan? Doakan. Bye bye. Seperti ini ya. Kamu harus Awal lagi direkam. Ayo, ikutin. Jadi kayak misalkan nih si pada kita dia itu sembilan Kenapa? Kamu yang jadi Gak usah. Ayo, aku kenapa? Apa gitu?
Kirain padamu nampak istiwa. Kirain poligami ya. Aduh, kalau bahas poligami cukup. Ya, ikutin. Kenalan. Kenalan apa Pak? Pak, Caca dulu apa? Ya. Pasangan, calon pasangan. Aku satu tinggi. Dua. Aku maunya siapa? Dulu yang ditangani. Dia kan ada cuma satu, poinnya mau ada 7. Satu apa, dua apa gitu. Aku boleh nggak aku? Menurut kelompok kami itu yang pertama bertanggung jawab atas ucapan dan perbuatan. Yang kedua membimbing ke jalan yang ke arah yang lebih baik. Yang ketiga bisa mengatur keuangan dan tidak boros. Dari ini Pak. Lalu penyayang, terus saling menghargai satu sama lain atau open-minded, setia, pasti. Lalu adil dan jujur. Selanjutnya ada selalu berpikir dewasa dan positif. Lalu ada saling mengerti satu sama lain dan rajin beribadah. Pertanyaan kedua, Hubungan depannya mau kemana? hubungan daripada mau ibadah kalau kita berdua. Pertama itu ya jelas kita pasti maunya romantis, harmonis, berbagi suka dan duka, bersyukur satu sama lain, saling menjaga, musyawarah atau pikiran, dan terakhir saling menghargai. Yakin nggak sama pasangan yang sekarang bakal berjodoh? Juga yakin karena jodoh di tangan, jodoh ada yang tahu. Tapi kalau bisa sih mau. Oke, kemana? Oke, yakin dan kali jodoh. Ini kalau celah. Ini kampungnya Lara kan ada 3 orang yang udah jadian. Apakah nanti mereka yakin dengan jodohnya? Biar kelompok mereka yang menjawab. Tidak, aku gimana? Oke, dengerin dulu.
bawah, 4 makan. 5 tahun yang makan satu. 5 makan gigi. Terus 6 good looking. Tujuh tuh ada sabar sama tujuh. Yang ke-8 ada setia, harus bertanggung jawab. ya, terus Terus hubungan ke depannya harus gimana? Yang pertama tuh samawa. Kedua saling mengerti satu sama lain, mengerti. Mengerti. Tiga selalu mencoba hal baru biar menarik gitu Pak. Dengan bosan. Nah, 4 tuh saling terbuka. 5 komunikasi yang baik. Terus yang terakhir yakin nggak pasangan kalian sekarang menjadi jodoh. Itu bukan aku yang jawab ya. Nah, ini sih di sini tentu tidak. Karena ya jodoh kan gak ada yang tahu Pak. Sampai tahu diubah aja sama Allah. nah, Kita ubah jodohnya. jadi kelompoknya lagi. Lucu banget. Baik, terima kasih pada 3 kelompok yang sudah menyampaikan pendapatnya. Itu hak kalian ya, kita hargai. Ya, pertama, tipe calonnya adalah kalau bisa seiman. Ya, seiman, satu agama. Kedua, punya pekerjaan. Oke, seiman yang punya pekerjaan buat apa? Tiga, tanggung jawab. Betul, tanggung jawab tuh bagus Pak. Kalau misalkan dia hamil, tiba-tiba dia ada di sendirian check up. Iya, betul. Contoh gini, misalkan ada punya suami, istrinya hamil, mau cek hamilan sendiri. Kedua, mulailah, mama di sini aja di rumah sakit, papa kerja dulu, kalau udah selesai papa biayain, jemput. Banget dia tuh nggak bertanggung jawab. Iya. Cuma uangnya banyak. Suami yang tanggung jawab itu, contoh, anak saya 2. Alhamdulillah dua-duanya istri saya anterin ke rumah sakit, tapi waktu anak pertama saya dari puskesmas tempat itu nggak boleh didampingin, tidak boleh. Tapi begitu anak saya yang kedua, lalu itu dibolehin, Pak silakan dampingin istrinya. Yang kedua itu adalah mendampingi istrinya saat melahirkan. Kenapa? Karena nanti suami tahu betapa pengorbanan istrinya sangat-sangat mulia. Ya, dan saya yakin kalau suami mendampingi istrinya melahirkan, saya yakin suami itu bakalan menangis. Kalau nggak nangis, berarti ya udah nggak ada rasa empati. Oke, ya selanjutnya saya sama keluarga, Pak, saya sama keluarganya. Hubungan teman gimana ya? Tidaknya satu sama kedua, ya ajaklah anak istri jalan-jalan, yang nggak jenuh di rumah mulu. Semampunya, misalkan punya duitnya buat ke BKT, ya ke BKT, Kafide ke Kafide, kalau punya duit dewa, duit banyak, ajak ke Bali, Bioskop. nonton bioskop ini, atau tidaknya Pak, minimal bisa jadi malam-malam atau makan di luar, kalau di teras, itu makan di luar. Ya betul. Ya. Yakin nggak? Ya jodoh nggak ada yang tahu. Wah, tapi menurut kalian saya dari 1 kelompok ini, 3 pasangan ini berarti nggak yakin. Betul, saya Menurut kamu, Apalagi perjalanan masih jauh Pak. memang, tapi bisa nggak awet? Insya Allah. Bisa. Karena ini kan sudah, yang itu kan udah lama, ya. Yang ini kan nunggu lulus dulu. Yang satu kan baru, belum PDKT. Ya kan? Nggak tahu ya? Nggak tahu ya? Ada deh. Ada dia panas aja. Apa rendes? Ya, mau komen ya? Iya, Oke. Komen itu dari Salo. Ya. Nih, baik jadi pesan saya, kalian wanita cantik-cantik. Amin, makasih. Insya Allah ada beberapa anak yang soleh dan yang lain nanti ikutin yang lainnya menjadi soleha. Amin. Ya, insya Allah dapat jodohnya juga pasangan yang baik-baik, yang soleh, punya pekerjaan, tanggung jawab, yang bisa bertahan selamanya sampai
mati maut memisahkan. Itu sulit sekali. Butuh 5 menit nyatakan cinta. Butuh 10 menit mengungkapkan ijab kabul. Tapi butuh seumur hidup untuk mempertahankan pernikahan. Satu kali dalam seumur hidup. Tidak ada lagi berpoligami, tidak ada lagi wanita BDP, nikah di bawah tangan. Atau nikah di bawah tangan? Nggak resmi? Atau nikah kawin kontrak tahu? Kawin kontrak itu misalkan maaf, saya nikahin kamu, saya bayar 10 juta 6 bulan, setelah itu saya kabur. Oh my god. Kamu hamil, saya nggak tanggung jawab. Paham? Oke. Ya, di puncak biasanya. Saya rasa cukup. Terima kasih anak 12 PDP. Kita yel dulu ya. Tepuk tangan soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam,